mendengarkan podcast ini. Saudaraku, kita sampai pada pembahasan di Injil Matius pasal 6. Di ayat yang ke-13. Dalam tema besar doa Bapa kami. Dan kita hari ini adalah hari pertama kita membahas kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalimat ini bisa membingungkan, saudaraku. Kalimat yang paling membingungkan dari deret-deret kalimat dalam doa Bapa kami. Pertanyaan pertama yang bisa timbul adalah, apakah tidak salah kalau kita berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Bukankah di Alkitab ditunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai? Kalau kita membaca Injil Matius, saudaraku, pasal 4 ayat 1, roh di sini maksudnya adalah roh Allah. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi memang sengaja Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Lalu di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini bisa bertentangan. Maksud saya, bisa menimbulkan pengertian bahwa kalimat dalam doa Bapa kami di Matius 6 ayat 13 ini bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Injil yang sama di pasal 4 ayat 1. Kata pencobaan, ya, dicobai maksudnya, peirastenai, dari kata peiraso, yang kata bendanya adalah peirasmos. Kata yang juga digunakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 13. Nah, apakah dua ayat ini tidak bertentangan? Karena kedua-duanya menggunakan kata pencobaan itu, peirazo, peirasmos. Saudara, justru dari perbandingan dua ayat ini dapat kita temukan satu kebenaran yang luar biasa. Allah memang mengizinkan kita masuk dalam keadaan di mana kita dicobai iblis. Memang. Jadi perjalanan hidup di mana kita mengalami pencobaan itu tidak bisa dihindari. Karena setiap kita pasti mengalami pencobaan. Tetapi Tuhan tidak bermaksud menjerumuskan kita kepada keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Allah. Pencobaan bisa ada atau diadakan, atau Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan.
Tetapi kita tidak boleh menuruti kehendak iblis atau hanyut dalam keinginan yang bertentangan dengan Allah. Dalam kedua ayat tersebut, baik Matius pasal 4 ayat 1 dan Matius pasal 6 ayat 13, kata pencobaan memang sama. Tetapi yang berbeda itu kata membawa, memimpin. Ya. Dan janganlah kami, ya, kalau di dalam Matius pasal 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Membawa. Matius pasal 4 ayat 1 juga. Ya. Roh membawa atau memimpin. Nah, perbedaan dua kata Matius 4 ayat 1 dan Matius 6 ayat 13. Kata membawa di dalam Matius pasal 4 ayat 1 adalah anagu. Anagu. Yang artinya membawa ke suatu tempat. Ya. Sedangkan kata membawa di Matius 6 ayat 13 adalah eis phero, yang berarti membawa ke dalam, bring in atau lead into. Jadi maksud kalimat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan adalah jangan sampai kami masuk ke dalam keinginan yang jahat. Nanti kita belajar kata jahat, saudaraku. Ada kata kakos, faulos, dan foneros. Pencobaan pasti dialami setiap orang. Bahkan Yesus sendiri dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Tetapi kata membawa di dalam Matius 6:13 itu membawa ke dalam, bring in atau lead into. Saudara, ingat bahwa doa Bapa kami ini bukan sekedar formula kalimat doa. Doa Bapa kami ini adalah formula kehidupan. Kalau Alkitab berkata, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya, bukan bermaksud orang percaya hanya tengadah ke langit, lalu secara spektakuler, secara ajaib, secara mistik, secara mujizat Allah memberi makanan. Seperti Elia yang mendapatkan makanan dari burung gagak. Itu kasus khusus. Dan mungkin hanya satu-satunya itu. Kasus itu terjadi. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Maksudnya agar supaya orang percaya bertindak, bekerja, mencari nafkah. Ya, ingat ini. Kalau dalam doa Bapa kami termuat kalimat dipermuliakan namamu, bukan berarti silahkan deh namamu dimuliakan. Tetapi aku mempermuliakan namamu. Kalau dalam kalimat doa Bapa kami terdapat kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bukan hanya, maksud saya bukan
berarti please deh, kehendakmu biarlah jadi di bumi seperti di surga. Tetapi maksud kalimat itu adalah aku mau melakukan kehendakmu dalam ketertundukan yang total, seperti suasana kerajaan surga. Aku menghadirkan pemerintahanmu, ya, menghadirkan pemerintahan kerajaanmu sejak aku hidup di bumi. Orang yang menghadirkan pemerintahan Allah di dalam hidupnya sejak di bumi akan pasti masuk ke dalam kerajaan Allah nanti di balik kuburnya. Jadi kalau orang tidak menghadirkan pemerintahan Allah di dalam hidupnya sejak sekarang ini, ia tidak akan masuk kerajaan Allah. Jadi pertanyaannya, apakah saudara sekarang ini telah benar-benar hidup di dalam pemerintahan Allah? Ya, kalau saudara berkata tidak tahu, atau bingung, atau ragu-ragu, saudara harus mempersoalkan hal ini dengan serius. Bertanya kepada Tuhan dalam doa dan pergumulan pribadi, mencari mentor, pembimbing rohani untuk bisa membimbing saudara guna mengerti bagaimana hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah itu. Saudara harus mengalami, benar-benar tahu bahwa saudara hidup di dalam pemerintahan Allah. Ini tidak boleh merupakan satu keadaan yang bersifat spekulasi atau untung-untungan. Mungkin iya, mungkin tidak. Tidak boleh. Keselamatan itu sesuatu yang pasti. Ya saudara, untuk hal yang bersifat harfiah, yang menyangkut hal-hal fana dunia saja, Anda ingin kepastian, bukan? Kalau saudara mengasuransikan kendaraan, kesehatan, pendidikan anak-anak, kerugian perusahaan dan lain-lain dengan asuransi, itu kan sebenarnya Anda ingin kepastian bahwa ada yang menjamin, ada yang menopang. Harus membayar premi tiap bulan, ya saudara. Makanya kalau asuransi mobil sudah habis bulan ini misalnya, wah sudah mulai cemas, harus diteruskan, ya, jangan sampai habis, bayar lagi preminya atau memasukkan lagi di asuransi. Begitu saudara. Orang supaya terhindar dari COVID-19, vaksin, supaya ada paling tidak ada keyakinan, jaminan lebih bisa terhindar dari virus, ya, bisa lebih terhindar dari COVID-19. Nah, untuk kekekalan harus merupakan kepastian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu panggilan untuk menghadirkan, menggelar, ya, pemerintahan Allah di dalam hidupnya. Dan saya beritahu, saya ingatkan, ini bukan sesuatu yang mudah.
Ini juga bukan sesuatu yang sederhana. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan berpikir berkarir, mencari uang, menjalani hidup ini lebih sukar daripada mendahulukan kerajaan Allah atau mencari kerajaan Allah. Ya, ironisnya banyak orang merasa bahwa menjalani hidup yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan jasmani atau hal-hal yang bersifat fana lebih sukar, maka lebih mengutamakan, lebih didahulukan. Ini penyesatan yang sangat sukses dari kuasa kegelapan yang menenggelamkan orang dan mengarahkan manusia ke dalam kegelapan abadi. Saudara, nah sekarang kita bertemu atau tertumbuk dengan kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini harus diartikan atau dipahami atau dimaknai. Aku tidak mau membawa diriku kepada keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nanti akhirnya demikian, saudaraku. Kita tidak bisa menghindari pencobaan. Tetapi jangan sengaja membawa diri kepada situasi di mana kita tercenderungi mengingini sesuatu yang bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Tuhan. Saudara, ini contoh ekstrim saja ya, saudara, contoh ekstrim saja. Kesempatan berzina selalu ada. Dan Tuhan bisa mengizinkan. Tetapi kalau sengaja membawa diri ke tempat pelacuran, walaupun Anda memang mungkin tidak bermaksud untuk melakukan dosa perzinahan, di situ saudara akan membawa diri kepada kondisi mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kesempatan korupsi selalu ada. Tetapi jangan membawa diri kepada situasi di mana saudara tercenderungi melakukan tindakan itu. Ya, saudara. Oleh sebab itu, sebelum kita terjebak dalam satu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau sebelum kita terjebak dalam situasi di mana kita tercenderungi untuk melakukan kesalahan, jauhi hal tersebut. Kalau dua sejoli berpacaran, ya, dulu orang tua berkata, jangan duduk-duduk ngobrol di tempat gelap. Di tempat terang kalau pacaran. Lalu anak-anak muda bisa berkata, ya nenek, enggak usah di tempat gelap, di tempat terang juga. Kalau orang mau bikin salah, bikin saja. Di tempat gelap, kalau orang memang tidak ingin bikin salah, ya enggak juga. Benar juga saudara kalimat itu. Tapi jangan lupa aspek lain. Di tempat gelap akan lebih tercenderungi untuk berbuat salah daripada di tempat terang. Di tempat di mana tidak ada manusia atau di mana tidak ada orang mengawasi, akan tercenderungi orang berbuat
salah, saudara. Jadi yang pertama, kalimat doa Bapa kami maksudnya agar kita tidak mengingini sesuatu yang bertentangan dengan keinginan atau kehendak Allah. Dan itu tergantung kita. Yang kedua, agar kita tidak membawa diri kita kepada situasi di mana kita lebih tercenderungi untuk berbuat salah, lebih berpotensi untuk berbuat dosa. Kenapa saya taruh ini hal yang kedua bukan yang pertama? Karena begini, saudara. Tuhan akan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang lebih berat. Artinya pencobaan yang kita alami akan menjadi lebih berat sesuai dengan usia rohani kita. Jadi tidak usah membawa diri kepada situasi di mana kita tercenderungi berbuat salah. Situasi itu pasti ada nanti. Tapi jangan kita yang memang bermaksud demikian, itu bahaya. Maka kalau orang memang benar-benar mengasihi Tuhan dan tidak ingin melukai dia, ia akan berhitung, akan mempertimbangkan apakah situasi yang akan dihadapi atau tempat yang ia akan jalani itu tempat yang aman untuk dirinya. Walaupun kenyataannya memang akhirnya pencobaan pasti kita alami. Dan Tuhan tahu hati kita. Faktanya kalau orang tidak mencintai Tuhan itu sembrono atau ceroboh, saudara. Kecerobohan itu bahasa orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan tidak menjaga perasaan Tuhan. Bisa dipastikan atau kemungkinan besar orang akan jatuh. Saya ulangi, saudara. Jangan sengaja membawa diri kepada situasi di mana kita tercenderungi berbuat dosa. Tapi ini saya taruh di urutan kedua. Yang pertama maksud doa Bapa kami di Matius 6:13 tadi, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Itu maksudnya adalah agar kita tidak mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan ini nanti kita akan bahas secara khusus dan lumayan panjang lebar karena di sini menyangkut masalah kehendak bebas. Yang kedua, janganlah kita membawa diri kita kepada situasi di mana kita tercenderungi berbuat salah. Mengapa saya taruh di urutan kedua? Ya, karena memang seiring dengan perjalanan waktu dan kedewasaan rohani kita, pencobaan yang kita alami itu makin berat. Kita pasti akan mengalami pencobaan, tapi jangan sengaja membawa diri kita di situasi di mana kita tercenderungi berbuat salah. Orang-orang yang menjaga perasaan Allah, yang menghormati dan mengasihi Tuhan, akan berusaha menjauhi keadaan itu. Keadaan di mana dia bisa melukai hati Tuhan. Ya. Orang percaya yang mengasihi Tuhan akan memiliki prinsip bahwa kepentingannya adalah menjaga perasaan Bapa. Tidak usah muluk-muluk, jaga perasaan Bapa. Jangan melukai hati Bapa. Tidak usah muluk-muluk menjadi aktivis gereja atau pendeta atau teolog yang bisa bicara fasih mengenai Tuhan. Tapi jaga perasaan Allah. Siapa tahu hal ini, Pak, ya masing-masing individu. Kalau kita rendah hati,
kita belajar menjaga perasaan Allah. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap goresan pena dan ketikan jari-jari kita, membuat kalimat di media sosial, harus selalu dikaitkan dengan perasaan Allah. Apakah hal ini menyenangkan hati Bapa di surga atau tidak? Nah, di sini kita menerima panggilan untuk tidak membawa pikiran kita kepada keinginan, keputusan, dan pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Untuk ini kita harus kembali kepada jiwa atau nafas doa Bapa kami, bahwa doa Bapa kami adalah formula kehidupan, bukan sekedar formula kalimat doa semata-mata. Bukan sekedar bisa mengucapkan doa Bapa kami dengan lancar, tapi bagaimana kita mengurai nafas jiwa dari doa Bapa kami di dalam kehidupan. Kalimat doa Bapa kami bukan kalimat menuntun kita mengucapkan kalimat doa, tapi tuntunan kehidupan, saudaraku. Pola hidup anak-anak Allah itu, ya saudara, jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, kita jaga hati kita, jaga pikiran kita. Jangan kita mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, impuls atau rangsang dosa pasti ada yang namanya pencobaan itu. Tapi jangan kita sengaja membawa diri kita kepada situasi di mana kita tercenderungi mengingini hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak membawa diri kita dalam situasi di mana kita tercenderungi berbuat salah, pencobaan juga kita alami, saudaraku, ya. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, ya tidak sembrono, dia tidak sengaja membawa diri kepada situasi di mana dia tercenderungi untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau situasi di mana dia tercenderungi untuk mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun demikian, walaupun kita tidak membawa diri kita pada situasi itu, pencobaan pasti ada. Ya, Allah akan mengizinkan kita. Bahkan kalau kita membaca Matius pasal 41, Matius pasal 4 ayat 1, itu Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Bukan Yesus yang sengaja ke padang gurun, ya saudara. Roh yang membawa dia. Kita juga bisa dibawa ke padang gurun kehidupan untuk dicobai. Tapi jangan membawa diri sendiri ke padang gurun untuk dicobai. Kalau kita mengasihi Tuhan, menjaga perasaan Tuhan, kita akan berhati-hati dalam bersikap, ya saudaraku. Pola hidup anak-anak Tuhan, ya, itu termuat dalam doa Bapa kami. Di dalam Matius 6 ayat 13 ini, kita dipanggil untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan keinginan Allah. Dengan memahami kebenaran ini, maka kita tidak akan menuduh Tuhan sebagai kausalitas dari perbuatan dosa. Ya. Allah tidak menjadi penyebab dari kausalitas. Maksud saya, Allah tidak membuat keadaan di mana
orang Kristen atau orang percaya tidak bisa tidak berbuat salah. Tuhan memang menguji, tapi Tuhan tidak bermaksud membuat manusia jatuh dalam dosa. Kita tidak boleh menuduh Tuhan menjadi penyebab di mana kita mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Nah, kalimat ini penting, akan saya bedah panjang lebar ya. Sebab ini berkaitan dengan kehendak bebas. Satu pokok bahasan dalam sistematika dogmatika dan etika yang cukup rumit. Sebab pandangan yang kuat beredar di seluruh dunia di kalangan orang-orang Kristen, ya, Allah menentukan sekelompok orang masuk surga dan yang lain tidak jelas. Kalau menggunakan kalimat ditentukan masuk neraka, kelompok mereka itu juga tidak setuju mungkin. Tetapi kalau mau jujur, fair, berpikir sehat, berakal sehat, kalau Allah menentukan sekelompok orang selamat, yang lain tentu tidak ditentukan. Ya, kita tidak boleh berputar-putar dalam pemikiran yang membingungkan, saudara. Kalau orang ditentukan oleh Tuhan, maksudnya ada orang-orang yang ditentukan masuk surga, itu berarti ada orang-orang yang memang tidak bisa berbuat baik. Karena memang ditentukan tidak bisa masuk surga atau dibiarkan saja. Lalu yang masuk surga pasti dijagai oleh Tuhan untuk tidak mengingini hal-hal yang jahat. Jadi rusaklah doa Bapa kami oleh pengertian itu. Nah, kita akan belajar kebenaran ini supaya kita mengerti firman dengan benar, ya. Dalam Yakobus 1 ayat 13-15 ditulis begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Coba, keinginannya sendiri loh. Bukan Tuhan loh yang menjadi kausalitas atau penyebab ia mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan juga bagi orang tertentu, Allah tidak menjadi penyebab mutlak yang membuat seseorang mengingini hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh keinginan itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Tentu sebaliknya kalau keinginan yang diarahkan kepada kehendak Allah, ia melahirkan kekudusan atau hal yang menyukakan hati Allah. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi bukan sesuatu yang otomatis terjadi di luar kontrol kendali individu. Terpikat olehnya, oleh keinginannya sendiri. Bukan faktor eksternal di luar dirinya. Ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri. Kurang jelas apa? Sangat jelas di sini. Keinginannya sendiri. Bahkan bukan keinginan Tuhan. Juga bukan keinginan setan. Ya, tentu bukan keinginan Tuhan yang bisa
melahirkan dosa ini? Keinginannya sendiri. Saudara, ketika Adam dan Hawa dicobai makan buah yang sebenarnya Allah larang untuk dikonsumsi, itu kan kalau kita memperhatikan prosesnya, Hawa melihat buah itu, ya, ia memiliki pertimbangan. Saya berulang-ulang menjelaskan hal itu. Menarik hatinya, enak untuk dimakan. Ia mempertimbangkan itu. Dan ia mengambil keputusan itu. Tuhan tidak akan pernah membujuk kita berbuat sesuatu yang jahat atau mengisi jiwa kita dengan keinginan yang bertentangan dengan kekudusannya. Sebaliknya, setan juga tidak bisa memaksa seseorang mengisi pikirannya dengan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak bisa paksa. Di Kejadian pasal 4, Kejadian pasal 4 yang menulis ya kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan berkata kepada Kain, saudaraku. Perhatikan ini. Jadi, saudara, ini sudah jelas memberikan kepada kita peta kehendak bebas dalam diri manusia itu. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi manusia tidak bisa dipaksa menjadi jahat, bejat, saudara. Nyatanya Nuh masih dipandang berkenan kepada Allah, menjauhi kejahatan dan saleh. Alkitab yang tulis ya. Henokh bisa bergaul atau berjalan, dalam bahasa Ibraninya halak, dengan Allah. Ya kan? Tapi Kain sekarang, Tuhan berkata kepada Kain, Alkitab menulis begini, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Siapa yang membuat hati Kain panas dan mukanya muram? Ya, dirinya sendiri. Maka firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kalau Tuhan yang membuat hati Kain panas dan mukanya muram, Tuhan munafik dengan pertanyaan ini. Yang jelas tidak, ya. Tetapi begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya berbuat baik atau jahat tergantung kamu loh, Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. You must master it. You must master it. Kamu harus menjadi majikan atau tuan. Jadi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tuhan menghendaki kita tidak menyeret diri kita sendiri kepada keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Apalagi sengaja membawa diri kepada situasi yang tercenderungi untuk berbuat salah. Anda tidak membawa diri Anda ke situasi yang tercenderungi berbuat salah saja, pasti situasi itu ada kok. Kalau Anda sengaja membawa, memang dasar kamu ceroboh dan kamu tidak mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan pernah membujuk kita berbuat sesuatu kejahatan atau mengisi jiwa kita dengan keinginan yang bertentangan dengan kekudusannya. Allah juga tidak memaksa kita berbuat baik. Setan pun juga tidak bisa memaksa kita berbuat jahat. Ya, jangan kita tersandera oleh pandangan atau doktrin yang memang efektif pada zamannya, tapi sebenarnya itu belumlah kebenaran yang fundamental.
Mungkin pada masanya efektif, tapi masa yang lain barangkali tidak. Nah, kalimat yang berikutnya adalah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rusai, deliver, bebaskan. Ingat ya penjelasan yang tadi saya kemukakan. Kalau kita berkata berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya, artinya kita harus bekerja. Kalau kita berkata lepaskan kami dari yang jahat, artinya apa? Kita harus melepaskan diri, membebaskan diri. Kata jahat dalam teks aslinya adalah poneros, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris versi King James itu evil. Evil. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan jahat. Juga dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Yunani, kakos. Kakos ini menunjuk kejahatan dalam karakter. Jahat dalam karakter. Yang kedua, faulos, menunjukkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk secara umum, saudara. Sesuatu yang buruk secara umum, faulos. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat, kata jahat di sini foneros, menunjuk kejahatan dalam pikiran yang bertalian dengan keinginan. Menarik ya. Lepaskan kami dari yang jahat artinya bebaskan dirimu dari keinginanmu sendiri yang bertentangan dengan Tuhan. Oke. Supaya lebih jelas dari apa yang tadi saya jelaskan, yang sudah saya kemukakan, kita mengambil contoh kisah Daud. Daud pada musim perang, mestinya dia memimpin peperangan, dia tidur sampai siang hari, lalu ia berjalan di atas sotoh istananya, memandang wanita mandi, Batseba. Zaman dulu belum ada kamar mandi yang movable ya saudaraku. Ini kamar mandi juga pasti di situ-situ terus. Pasti Daud juga sudah sering di atas sotoh istananya memandang orang mandi. Kemungkinan besar ya, pasti tidak, tapi kemungkinan besar iya. Ini logikanya, kamar mandi di bawah dari istananya dia bisa lihat. Kenapa Tuhan mengizinkan orang membuat kamar mandi di situ? Yang akhirnya membuat kekasihnya jatuh dalam dosa dan membawa bencana bagi keluarga besar Daud. Ini kan akibat kesalahan Daud ini kan runyam sekali, saudara. Tuhan memang menaruh kamar mandi di situ. Tuhan juga menaruh hamba laskar hulu balang setia Daud, Uria, dan istrinya tinggal di sekitar itu. Di mana Batseba, istri cantiknya, mandi di kamar mandi itu. Saya kira sehari bisa mandi 2 kali. Dan sudah ratusan puluhan kali paling tidak mandi di tempat yang sama. Daud tidak bisa menghindari pencobaan. Tapi kalau sengaja, nah ini masalahnya. Pada musim perang di mana dia harus maju berperang, dia tidur siang-siang, dia ada di atas sotoh istananya, memandang Batseba, lalu memanggil wanita itu. Artinya kurang kerjaan. Daud tahu etika, ditanya dulu kau punya suami enggak? Dalam hati Daud mungkin Daud berkata mudah-mudahan tidak. Tapi Batseba jawab, sudah Tuhan, mati aku. Tapi dasar dia ini, saudaraku, membawa dirinya kepada pencobaan.
Sudah siang-siang dia tidur, mestinya musim perang, dia di atas sotoh istana, dia lihat wanita mandi. Sampai di situ mungkin dia nggak salah. Saya kira Daud sudah lihat banyak orang mandi di situ. Yang kedua dia panggil itu wanita, mungkin sampai di situ dia juga tidak salah. Raja boleh punya istri lebih dari satu kok. Waktu dia tanya, kamu punya suami enggak? Itu pertanyaan yang baik, yang santun. Waktu dia jawab, sudah. Sampai di situ sebenarnya stop. Daud tidak bersalah. Tetapi selanjutnya, dia yang mulai, dia yang meneruskan. Dia tidak mengakhiri dengan baik. Makanya doa Bapak kami itu luar biasa. Anda tidak usah membawa diri ke situasi berbuat dosa, situasi itu ada. Tapi kalau Anda sengaja, itu bahaya sekali. Paham nggak, saudara? Ya. Makanya kalau anak-anak muda, hati-hati kamu bergaul dengan siapa. Memilih teman, maksud saya, kamu sudah memilih teman yang baik saja, pasti akan ketemu orang jahat yang mempengaruhi atau orang nggak baik yang mempengaruhi. Apalagi kalau tidak selektif memilih teman, sudah pasti rusak. Paham nggak, saudara? Makanya anak-anak muda, aduh jangan deh, ya, jangan deh. Nonton film-film yang tidak patut. Kamu nggak nonton film-film jorok saja, pasti kau akan punya kesempatan melihat yang tidak patut, apalagi sengaja melihat, pasti kamu akan jatuh. Jadi bila seseorang menderita, jangan berkata Tuhan yang menyebabkan penderitaan ini. Ingat, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kalimat, lepaskan kami dari yang jahat, itu sama dengan isi hatimu dengan perkara-perkara yang mendatangkan kesucian dan kebenaran. Maka Paulus mengatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Nah, saudaraku, mestinya dengan kebenaran yang saya sampaikan ini, saudara-saudara mulai berhati-hati dalam bertindak, ya. Jangan kita berbuat salah. Yuk, kita jangan berbuat dosa. Kita harus menjaga hati kita. Jadi kalau misalnya saudara berkata, jagaku Tuhan dalam kebenaran, itu bukan berarti sudah silahkan kau jaga. Artinya aku mau menjaga diriku. Kalau kita berkata jagaku Tuhan, bukan berarti kita tidak memiliki tanggung jawab, saudara. Amin.